Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Daima al-afdal azim al-nawal. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala bilal badil mutalal wa ala alihi wa sahbihi khair as-sahbi wa al. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu. Dal amanah وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وزد وبارك وانعم وكرم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. معاشر الحاضرين جماعة Masjid Al-Muhajirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk di dalam pembahasan Isra dan Mi'raj. Di dalam kitab Sirah An-Nabawiyah di salah satu pembahasan yang mengenai segala macam peristiwa yang dilalui oleh Rasulullah SAW. Kita ketahui semua di tahun 10 kenabian Rasulullah SAW kehilangan orang-orang yang dicintainya. Pamannya wafat, istrinya yang ia cintai meninggal dunia. Maka di tahun ke-11-nya Allah seolah-olah memberi hiburan kepada beliau SAW melalui perjalanan spiritual. Maka kita ketahui ketika seorang penat, lelah dalam pekerjaannya, aktivitasnya, mengalami himpitan dalam hidup, mengalami cercaan, makian, hinaan, luka yang mendalam bagi hati kita, terkadang refleksinya adalah bentuknya perjalanan safar. Vacationnya, holidaynya adalah safar. Rasulullah SAW begitu. Safarnya bukan dari Jakarta ke Puncak, bukan dari Jakarta ke Solo, Jakarta Surabaya, atau Jakarta ke Eropa, tapi safarnya dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, melewati langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan Sidratul Muntaha adalah tempat tertinggi di alam semesta. Tidak ada satupun makhluk yang Allah ciptakan yang pernah mendekati Allah Subhanahu wa taala melebihi Rasulullah SAW. Karena Sidratul Muntaha adalah tempat tertinggi yang di atasnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pada saat itu sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Rasulullah sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang bernama Sidratul Muntaha. Maka di tahun ke-11 ini Allah Subhanahu wa taala ingin membuat hati Rasulullah SAW bergembira. Setelah dakwahnya ditolak, dicaci, dimaki, dilukai, kepalanya berdarah, kakinya berlumuran darah, hatinya terluka. Seolah-olah tidak berhenti siang dan malam cacian kepada beliau. Telinganya seolah-olah sudah kesakitan karena orang Taif, begitu pula orang-orang yang berada di Mekah. Maka pada saat itu ketika beliau sedang berada di Al-Hatim, berbaring di sana, beliau bercerita kepada Anas bin Malik dan para sahabat lainnya. Maka ada seorang pria yang mendatangi beliau SAW. Kemudian pria ini membelah dadanya, mengambil jantung hatinya, membersihkannya di dalam bejana emas yang di sana ada air, yaitu air Zam-Zam. Memasukkannya kembali, kemudian menjahitnya. Ini adalah peristiwa kedua, pembelahan dada sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui semua bahwa Nabi SAW dadahnya dibelah 2 kali. Yang pertama tatkala beliau berumur 4 tahun sedang main-main di kota Taif bersama anak-anak lainnya. Tiba-tiba disergap, dipeluk, dibelah dadanya, diambil jantungnya, dicuci dalam bejana emas, berairkan Zam-Zam, dimasukkan kembali. Sampai-sampai anak-anak lainnya berteriak, "Qutila Muhammadan." Muhammad telah dibunuh. Tapi ternyata tidak. Pada saat itu Rasulullah SAW sedang dibersihkan hatinya. Untuk pertama kalinya Rasulullah dibersihkan karena persiapan menjadi Nabi. Karena Nabi sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala cenderung kepada kebaikan. Maka tidak boleh ada Nabi yang berhasrat kepada keburukan. Dibersihkan dari hawa-hawa nafsu yang memanggil dan menyuruh kepada keburukan. Maka Rasulullah SAW pada saat itu sudah punya tabiatnya tidak senang dengan kemaksiatan. Sampai-sampai kita ketahui semua bahwa
masa remaja Rasulullah SAW ketika mendatangi walimah yang ada musik-musiknya, beliau tidak sempat masuk, tertidur di depan sampai pagi. Ketika diajak oleh teman-temannya untuk berbuat maksiat, maka beliau tidak menyukainya. Jadi secara hukum asal, dari kecil saja para nabi itu tidak menyukai hura-hura, tidak menyukai senda gurau yang tidak ada manfaatnya. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk membelah untuk kedua kalinya dada yang mulia. Guna apa? Guna untuk mempersiapkan perjumpaan yang mulia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada perjumpaan yang lebih mulia melebihi perjumpaan seorang hamba kepada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu dibelah untuk kedua kalinya dadanya yang mulia. Kemudian dimasukkan kembali. Setelah itu barulah didatangkan kepada beliau hewan yang ukuran seperti bighal, di atas bighal dan di bawah daripada al-himar, seukuran di bawah kuda, di atas keledai. Yang mana hewan ini berwarna putih, tinggi, memiliki sayap yang dinamakan dan sering kita dengar dengan sebutan al-buraq, yaitu kendaraannya para nabi dan rasul terdahulu. Setiap nabi dan rasul memiliki kesempatan yang sama untuk menaiki buraq. Sebagaimana kita ketahui Nabi Ibrahim ketika perjalanan dari Syam ke kota Mekah, diriwayatkan oleh para ulama, maka dia pun menggunakan buraq. Ketika Nabi Ibrahim berjalan dari kota Syam ke kota Mekah mengunjungi Nabi Ismail yang pada saat itu tidak ditemukan, yang ditemukan hanyalah istrinya saja, pun menggunakan kendaraan buraq. Maka ketika buraq hendak dinaiki, maka buraq tersebut enggan. Awalnya tidak mau. Ketika ditanyakan mengapa, kata malaikat Jibril, karena dia sudah lama tidak dinaiki oleh penunggangnya. Jarak antara Rasulullah SAW dengan Nabi Isa ratusan tahun lamanya, sehingga wajar saja ada tunggangan yang tidak mau dan tidak mengenali siapa penunggangnya. Kemudian setelah dibujuk, barulah mau buraq tersebut dinaiki oleh Rasulullah SAW. Buraq kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. 1 detiknya sama dengan jarak pandang kita yang paling jauh. Dan pada saat itu Rasulullah SAW menaiki buraq ditemani dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril tidak menaiki buraq, tapi malaikat Jibril terbang. Sebagaimana kita ketahui, rupa asli malaikat Jibril memiliki 600 sayap, 300 sayap di kanan dan 300 sayap di kiri, yang jarak antara satu sayap dengan sayap lainnya sejarak perjalanan 500 tahun perjalanan. Besar sekali. Dan pada saat itu Rasulullah ditemani oleh malaikat Jibril. Dari perjalanan spiritual ini Rasulullah menemukan banyak pelajaran dan kisah dalam perjalanannya. Story daripada perjalanan Rasulullah SAW, timeline-nya. Kalau perjalanan kita ada itinerary-nya, maka Rasulullah juga memiliki itinerary dalam perjalanannya. Pertama, ketika beliau perjalanan menuju Baitul Maqdis, kejadian pertama beliau bertemu dengan jin Ifrit yang sedang membawa api, berlari mengikuti beliau SAW dari belakang. Beliau menoleh dari belakang dan jin Ifrit mengikuti terus sampai-sampai ditanyakan kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Ala u'allimuka kalimat?" Maukah engkau aku beritahu suatu kalimat yang dapat memadamkan apinya, wa qarra li fihi, dan juga dapat membuat dia terjatuh dengan mulutnya? Maka kata malaikat Jibril, "A'udzu bi kalimatillahi tammah yadurruhu fajirun wala bikum." Yang pada saat itu kalimat-kalimat ini adalah kalimat bagian daripada ruqyah. A'udzu billahi biwajhil karim. Ya Allah, aku berlindung dengan wajahmu yang mulia. Pada saat itu akhirnya jin padam apinya dan jatuh tersungkur dengan kedua mulutnya. Rasulullah kemudian melanjutkan perjalanan kembali. Kemudian di tengah-tengah perjalanan bertemu dengan Masyatatu bin Ati Fir'aun. Bertemu dengan seorang yang tugasnya adalah menyisiri anaknya Fir'aun. Diriwayatkan dalam hadis lain bahwa beliau tidak bertemu, tapi mencium aroma dari makam orang yang menyisir, tugasnya menyisir dari anak perempuannya Fir'aun. Saya ketika membaca hadis ini mempertanyakan, di zaman Fir'aun, orang yang tugasnya menyisir anak Fir'aun saja itu ada jobnya sendiri, ada divisinya tersendiri, divisi nyisirin anak raja. Bayangkan, bagaimana dengan divisi lainnya? Barangkali mungkin saja ada divisi yang makain sepatu, divisi yang makain baju, divisi yang persiapin bak air panas, divisi yang mempersiapkan parfumnya. Semua ada divisinya. Dan itulah kerajaan Fir'aun
yang besar ketika itu. Bayangkan, kerajaan Firaun satu-satunya kerajaan yang besar pada saat itu. Dan beliau memang ketika itu Ramses II mengumandangkan bahwa beliau adalah Tuhan yang paling tinggi. Mengatakan dengan pedenya, ana rabbukumul a'la. Karena memang kerajaannya meliputi seluruh bumi. Satu bumi kerajaan yang eksis pada saat itu adalah kerajaan Mesir kuno. Ramses sebelumnya dan Ramses setelahnya tidak ada yang berani mengatakan ana rabbukumul a'la. Tapi Firaun berani. Mengapa? Karena dia pede. Tidak ada satupun kerajaan yang mampu mengalahkan kerajaannya. Setiap ada kerajaan yang perang melawan Firaun, maka sudah pasti terkalahkan dengan begitu mudahnya. Maka dengan berani dia mengatakan, aku Tuhan kalian. Rabb itu maknanya dia yang menciptakan. Sampai-sampai dia mengatakan, ya Haman, bangunlah istana di langit. Bangunlah gunung sampai tinggi-tinggi ke langit. Agar aku dapat melihat. Atau ilahi Musa, aku dapat melihat mana Tuhannya Musa. Dengan mudah dia berkata demikian. Karena memang pada saat itu besar sekali. Wajar saja. Divisi nyisir dan anaknya pun ada divisinya. Yang pada saat itu kisahnya diceritakan oleh malaikat Jibril. Mengapa kok bisa makamnya wangi? Kemudian ditanyakan kepada malaikat Jibril bahwa dahulu Masyutatu binti Firaun ketika itu jatuh sisirnya ketika menyisirkan anak Firaun. Dan ketika dia mengambil sisirnya dia mengucapkan bismillah. Anak Firaun bertanya, apa yang telah engkau katakan? Kata beliau, aku berkata dengan menyebut nama Allah. Anak Firaun berkata, siapa Allah? Kata Masyutatu binti Firaun, Allah adalah Tuhanku, Tuhan kamu, dan Tuhan bapakmu. Kemudian kata anak Firaun, akan aku beritahu kepada ayahku. Tanpa panjang lama, Firaun memanggil daripada Masyutah dan menghukumnya. Dia persiapkan panci besar, panci raksasa, yang isinya adalah batu-batu dan juga kayu bakar yang siap membakarnya hidup-hidup. Yang dibakar bukan hanya dirinya, tapi juga anak-anaknya. Dan anak-anaknya pada saat itu bisa berbicara padahal masih kecil. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Abbas, bahwa yang mampu berbicara ketika masih kecil bukan hanya Isa bin Maryam, tapi juga Juraij, tapi juga kemudian adalah anak daripada Masyutah. Dia berkata bahwa hendaknya ketika dikuburkan, ketika nanti telah menjadi tulang belulang, maka tolong kumpulkan tulang belulang itu dan bungkus dalam kain kafan. Kemudian kuburkanlah ia. Maka Firaun mengabulkan. Dan sampai pada saat Rasulullah mencium aroma daripada kuburan tersebut masih wangi. Begitulah orang soleh. Kebaikan-kebaikannya masih tersisa meskipun dia sudah tidak ada. Rasulullah melanjutkan kembali perjalanan bersama malaikat Jibril. Di tengah perjalanan tersebut Rasulullah melihat Dajjal. Yang Dajjal pada saat itu tubuhnya tinggi, berwarna putih, rambutnya keriting, matanya dua, tapi yang satu besar dan yang satu buta. Dia hanya mampu melihat dengan satu bola mata saja. Dajjal bukan seperti Minion yang matanya satu di tengah. Bukan. Dajjal memiliki dua bola mata, tapi yang satu buta, yang satu bisa digunakan. Dajjal pada saat itu terlihat oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah berdoa agar umatnya dilindungi dari fitnah Dajjal. Dan ternyata benar. Rasulullah sangat takut orang-orang dari kalangan umatnya terkena dari fitnah Dajjal. Dan di antara cara dalam melindungi diri kita agar tidak terkena fitnah Dajjal di akhir zaman adalah dengan memperbanyak surat Al-Kahfi, terutama di hari Jumat, terutama menghafal daripada 10 ayat pertama di dalam surat Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja, dan seterusnya. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan kembali. Rasulullah di sana melihat ada seorang nenek-nenek tua yang sudah sangat tua sekali. Kata malaikat Jibril, lihatlah, itu adalah perumpamaan dunia yang sebentar lagi akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya sudah sangat tua. Dan betul, Rasulullah SAW semenjak diutusnya, semenjak dilahirkannya, maka umur bumi ini sudah tua. Maka beliau adalah sebagai pertanda bahwa sudah akhir zaman. Maka tidak ada yang tahu kapan hari kiamat. Tapi yang jelas, la'alla sa'ata qarib. Begitu kata Allah. Barangkali kiamat itu sudah dekat. Sudah dekat. Dan kiamat paling dekat bukan kiamat yang menghabiskan alam semesta, tapi kiamat paling dekat adalah kiamat kematian kita masing-masing. Kematian masing-masing berada di depan mata. Insiden bisa terjadi kapan saja, meskipun kita tidak mengharapkannya. Kita jatuh di depan mes pun bisa meninggal.
Orang yang sedang baca Quran bisa meninggal. Orang yang sedang maksiat bisa meninggal. Orang yang sedang menonton hal yang tidak benar bisa meninggal. Dalam sekejap. Dan kiamat itu adalah kiamat sughra. Siapapun bisa merasakan di detik yang sama. Meskipun sekarang orang berbadan sehat, bertubuh kuat, bisa berbicara di depan Anda semua. Sekarang saya, barangkali selepas pulang saya dari sini, saya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tiada yang pasti di dunia ini kecuali kematian. Hidup besok atau tidak ada yang pasti. Yang pasti adalah kematian. Rasulullah melanjutkan kembali perjalanan. Kemudian Rasulullah melihat ada orang-orang yang ditindih kepalanya dengan bebatuan yang sangat besar. Kemudian ditanyakan kepada malaikat Jibril, mengapa mereka? Kata malaikat Jibril, humul ladzi tathaqala alaihim ru'usuhum anis salah. Mereka adalah orang-orang yang kepala-kepalanya berat melaksanakan salat. Kepala-kepalanya berat untuk sujud. Kepala-kepalanya jauh dari tempat sujud. Mereka lah yang merasakan kepalanya pecah nanti ditindih dengan batu yang sangat besar di hari kiamat. Kemudian Rasulullah melanjutkan kembali perjalanan. Kemudian Rasulullah melihat ada sekelompok orang yang tali membelenggu kaki dan tangannya. Dia digiring untuk memakan buah zakum dan dari' pepohonan yang hanya berisikan duri-duri. Rasulullah bertanya kepada Jibril, mengapa mereka ini? Kata malaikat Jibril, haula'il ladzina la yu'adduna sadaqati amwalihim. Mereka adalah orang-orang yang selama di dunia tidak tahu jumlah zakatnya berapa, padahal sudah wajib zakat. Ketahuilah, wajib zakat itu 85 gram emas. Anda ketika sudah memiliki senilai 85 gram emas, dalam rentang waktu 1 tahun, maka Anda sudah wajib zakat 2,5%. Betapa banyak di antara kita tidak mencatat kapan sudah mencapai nisabnya. Tidak mencatat. Sedangkan harta dia terus bertambah. Bonus tahunan 3 digit bertambah. Tapi dia tidak menghitung jumlah zakatnya berapa. Ini adalah suatu kesalahan besar. Dan di hari kiamat orang yang tidak menunaikan zakat dan tidak mengqadha'nya, zakat yang telah lalu, yang dahulu di masa-masa jahiliyah belum pernah dia bayarkan, maka di hari kiamat tangan dan kakinya dibelenggu, diseret layaknya hewan ternak, disuruh makan buah-buahan yang berduri dan pepohonan yang berduri, dori' dan zakum. Rasulullah melanjutkan perjalanan lagi. Rasulullah bertemu dengan orang-orang yang sedang menggunting mulutnya dan sedang menggunting lidah-lidahnya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka, apa yang mereka lakukan? Kata malaikat Jibril, humul ladzi khutaba wal ladzina min ummatik ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum yatluna kitab Allah afala yaqilun. Kata malaikat Jibril, mereka adalah dai-dai dan khatib-khatib dari kalangan umatmu yang menyuruh manusia dari kebenaran, tapi mereka lupa dengan diri mereka sendiri. Mereka mengingatkan orang, tapi mereka melakukan dosa. Mereka mengajak kebaikan, tapi mereka tidak melakukannya. Semoga Allah ampuni saya. Kemudian Rasulullah melanjutkan lagi perjalanan dan bertemu dengan orang-orang yang pada saat itu mengikuti beliau. Dan orang-orang ini adalah orang-orang tua dari kalangan laki-laki. Kemudian kata malaikat Jibril, mereka adalah iblis yang senantiasa akan menggodamu sampai engkau tidak menyampaikan wahyu. Terhitung ada belasan peristiwa yang Rasulullah rasakan dan alami ketika beliau sampai ke Baitul Maqdis. Kemudian beliau sampai ke Baitul Maqdis dan di sana beliau kemudian diangkat mi'raj ke langit. Di langit pertama beliau bertemu dengan Nabi Adam. Maka sebelum beliau bertemu dengan Nabi Adam, malaikat Jibril mengetuk pintu langit yang pertama, meminta izin kepada malaikat penjaga langit. Kemudian pada saat itu malaikat penjaga langit bertanya, siapa yang engkau bawa bersamamu? Yang aku bawa adalah Muhammad. Apakah dia telah diutus? Ya, dia telah diutus untuk alam semesta menjadi nabi. Selamat datang Muhammad, sebaik-baik pendatang. Dibukakan pintu. Kemudian Nabi Muhammad melihat ada seorang lelaki yang berwajah tampan, dan tampannya barangkali melebihi manusia pada umumnya. Dan benar, ternyata menurut Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah dan juga dalam Qasasul Anbiya, bahwa yang paling tampan dari kalangan umat manusia adalah Nabi Adam. Nabi Adam. Mengapa demikian?
Karena Nabi Adam diciptakan langsung dengan tangan Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Khalaqtu biyadai, kata Allah. Dia diciptakan dengan kedua tanganku. Maka kata para ulama, yang paling tampan adalah Nabi Adam. Memang demikian, Rasulullah juga tampan, Nabi Yusuf juga tampan. Tapi kata para ulama, yang paling tampan adalah Nabi Adam. Begitu pula Hawa. Maka yang wanita paling cantik juga adalah Siti Hawa. Yang pada saat itu sangatlah tampan. Kemudian kata Nabi Adam kepada Rasulullah SAW, marhaban bibni salih wan nabiyyu salih. Selamat datang wahai anakku yang saleh dan nabi yang saleh. Mengapa di sini Nabi Adam katakan anakku? Karena memang keturunan Rasulullah sampai kepada Nabi Adam. Di langit kedua diketuk pintu oleh malaikat Jibril. Diberikan izin oleh malaikat penjaga langit kedua. Kemudian Rasulullah bertemu dengan dua nabi yang bersaudara, Nabi Isa dan Nabi Yahya. Dan kedua nabi ini hampir-hampir terbunuh, bahkan Nabi Yahya sudah terbunuh oleh Bani Israel. Bani Israel yaqtuluna al-anbiya. Mereka membunuh para nabi. Dan pada saat itu kita ketahui semua, Nabi Isa hampir saja terbunuh. Kalau bukan Allah mengangkat dia ke langit, maka mungkin sudah terbunuh oleh Bani Israel, oleh orang-orang Yahudi pada saat itu, tentara Romawi. Kemudian pada saat itu mereka berdua mengatakan, marhaban bi akhi salih wan nabiy salih. Selamat datang wahai saudaraku yang saleh dan juga nabi yang saleh. Di sini mereka mengatakan saudaraku, bukan anakku. Mengapa? Karena memang tidak satu darah. Tidak satu darah. Di langit ketiga mereka bertemu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dikatakan, kata Rasulullah SAW, laqad utiyat syatrul jamal. Dia telah diberikan setengah dari ketampanan. Nah, maksud dari setengah ketampanan adalah setengah ketampanan dari Nabi Adam. Maka ketika langit ketiga lihat Nabi Yusuf. Kata Nabi Yusuf juga sama, marhaban bi akhis salih wan nabi salih. Selamat datang wahai saudaraku yang saleh dan nabi yang saleh. Di langit keempat bertemu dengan Nabi siapa? Siapa tebak? Nabi? Nabi siapa? Nabi? Yang benar saya jajanin bebek. Nabi Idris. Nabi Idris. Kenapa Nabi Idris? Nah, Nabi Idris sesuai dengan dalam surat Maryam, wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Dan kami angkat dia ke langit keempat. Langit yang tinggi. Kata para ulama, Nabi Idris satu-satunya nabi yang diangkat, bukan satu-satunya, salah seorang di antara dua nabi yang diangkat dalam keadaan masih hidup. Jadi yang diangkat dalam keadaan masih hidup bukan Nabi Isa doang, tapi juga Nabi Idris. Nabi Idris diangkat ke langit keempat. Ini yang disebutkan oleh riwayat Ibn Abbas, juga disebutkan dalam banyak kitab tafsir. Tapi wallahu alam, apakah Nabi Idris masih hidup sampai sekarang atau diwafatkan di langit? Yang jelas dia diangkat ke langit. Di langit kelima bertemu dengan Nabi siapa? Tebak-tebakan. Nggak apa-apa, salah. Nabi Harun. Nabi Harun. Nabi Harun itu di langit kelima. Saya nanti mau ngetes dari 1 sampai 7 siapa saja yang bisa. Harus dihafal nih. 1 siapa, 2 siapa, 3 siapa. Nah, di langit kelima itu bertemu dengan Nabi Harun. Nabi Harun di langit kelima. Sama Nabi Harun juga berkatakan, marhaban bi akhi salih wan nabi salih. Selamat datang wahai saudaraku yang saleh dan nabi yang saleh. Di langit ke-6 baru bertemu dengan Nabi Musa. Bertemu Nabi Musa. Nabi Musa ketika bertemu dengan menyebutkan marhaban, selamat datang. Marhaban itu adalah panggilan kasih sayang. Ahlan wa marhaban. Engkau datang sebagai keluarga dan engkau datang disambut dengan penuh kebahagiaan dan dengan penuh kehangatan. Kata Nabi Musa menangis terseduh-seduh di hadapan Rasulullah SAW. Mengapa menangis? Ketika ditanyakan, wahai Nabi Musa, mengapa engkau menangis? Kata beliau, aku menangis dikarenakan ada Nabi yang umatnya setelahku lebih banyak yang masuk surga dibandingkan umatku dari kalangan Bani Israel. Kita ketahui semua, jumlah nama yang paling banyak disebutkan dalam Quran adalah Nabi Musa. Nabi Muhammad ada berapa? Tebak. Ada berapa? Disebutin dalam Quran. Hanya 4 kali dalam Quran Nabi Muhammad. Muhammadur Rasulullah, Muhammad 4 kali. Sedangkan Nabi Musa disebutkan 131 kali dalam Quran. Bahkan memang secara eksplisit Allah Subhanahu wa taala sering kali menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk meneladani dan menjadikan Nabi Musa sebagai role model, teladan. Mengapa demikian? Karena tantangannya sama kurang lebih
dengan tantangan yang dihadapi oleh Nabi Musa. Seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kalau engkau menghadapi Abu Jahal dan kawan-kawannya, maka lihatlah Nabi Musa terdahulu menghadapi raja dunia yang memiliki kekuasaan satu bumi full, Fir'aun, yang bahkan mengakui dirinya Tuhan. Kalau Abu Jahal belum mengakui Tuhan, tapi Nabi Musa berhasil mendakwahkan Bani Israel, membawa Bani Israel pergi. Dan Nabi Musa lebih berat ujiannya dibandingkan engkau, seolah-olah Allah berkata demikian. Maka banyak dalam redaksi Quran kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kisah-kisah Nabi Musa seolah-olah agar Nabi Muhammad meneladani sikap teguh dan dakwah keberanian daripada Nabi Musa. Maka Nabi Musa menangis. Ternyata umatnya lebih sedikit dibandingkan umat Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, "Lau kana Musa hayyan ma yasi'ahu illa ittiba'i." Kalau andai saja Musa hidup, tidak ada pilihan kecuali untuk mengikuti syariatku. Barulah di langit ketujuh Rasulullah SAW bertemu dengan ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim. Ya. Makanya dikatakan Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad, marhaban bibni salih wan nabi salih. Selamat datang anakku yang saleh dan nabi yang saleh. Mengapa dikatakan anak? Karena Nabi Ibrahim adalah abul anbiya. Jadi ada kategori-kategori. Abul Bashar, siapa saja Abul Bashar? Anaknya, bukan anak. Bapaknya para manusia ada dua, siapa? Nabi Adam dan Nabi Nuh. Nabi Nuh. Kenapa Nabi Nuh dikatakan Abul Bashar juga? Kenapa? Karena yang pada saat itu yang bisa bertahan hanya 4 orang dari perahu kan, di perahu. 40 hari di atas perahu. 40 hari di atas perahu. Kemudian yang selamat satu bumi. Karena itu kan ada global floating. Kalau kita lihat sejarahnya itu ada global floating. Tenggelamnya satu bumi seluruh utuh. Pada saat itu, yang selamat di seluruh bumi, sisa orang itu hanya yang berada di kapal Nabi Nuh. Yang hanya berjumlah berapa? 80 orang. 80 orang itu berada di atas kapal. Kemudian mereka sustain berada di satu pulau. Ternyata di pulau tersebut terkena wabah. Sisa 4 orang. Nah, 4 orang ini dari keturunan Nabi Nuh semua. Yam, Ham, Yafith, dan seterusnya. Itu 4 orang. Nah, keturunan kita semua ini berasal dari 4 orang ini. Yam konon itu adalah Mongoloid, ras Mongoloid. Kemudian Ham adalah ras Kaukasoid. Yafith adalah ras daripada Negroid, dan seterusnya. Itu ras terbangun dari 4 ini. Dan semua di antara kita keturunan Nabi Nuh. Jadi Anda punya keturunan Nabi juga. Jadi kalau dibilang emang keturunan Nabi, ya keturunan Nabi. Tapi bukan Habib ya, beda. Habib ya harus keturunan Nabi Muhammad. Ya, nggak bisa. Kita keturunan Nabi juga, Nabi Adam sama Nabi Nuh. Kemudian di sana terdapat Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Baitul Ma'mur itu tempat seperti Ka'bah. Tempat tawafnya para malaikat. Jadi miniatur Ka'bah yang kita lihat sekarang ini di kota Mekah itu juga ada di langit ke-7. Dan di sana tempat malaikat-malaikat sholat. Maka saking banyaknya malaikat, kalau malaikat masuk ke Baitul Ma'mur, mereka tidak keluar lagi. Bukan, mereka tidak masuk lagi. Kalau keluar mereka tidak masuk lagi. Berarti sangat banyak sekali. Ya. Bahkan dikatakan tidaklah setiap langit kecuali setiap satu jengkalnya ada malaikat sedang sujud. Sesak sekali berarti kan langit tersebut dengan banyaknya malaikat. Nah, barulah ketika sudah di langit ke-7, di atasnya ada Sidratul Muntaha. Di atasnya ada, di bawah Sidratul ada surga. Jadi siapa yang pernah melihat surga? Rasul SAW pernah melihat surga. Rasul pernah melihat neraka. Rasul melihat surga. Makanya wajar saja ketika beliau ngajar di depan para sahabat, buka kajian, buka majelis, seolah-olah sahabat seperti melihat surga dan neraka di depan kepala mereka. Karena yang sedang membicarakan adalah orang yang pernah melihat surga dan neraka secara mata kepala langsung. Kalau saya yang sedang mengajar, mungkin tidak ada yang merasa imannya bertambah karena sayanya penuh dosa dan saya belum pernah lihat surga dan neraka. Tapi kalau Rasulullah yang ngajar, sudah pasti iman para sahabat bertambah karena memang yang membicarakan itu adalah orang yang pernah melihat langsung surga neraka. Maka pada saat itu kemudian Rasulullah banyak melihat orang-orang penduduk neraka seperti apa, penduduk surga seperti apa. Dan ketika sudah berada di Sidratul Muntaha, tempat tertinggi, malaikat Jibril aja mempersilahkan, silahkan naik ke atas. Tidak menemani sampai atas. Mengapa demikian? Saking mulia dan tingginya kedudukan Rasulullah SAW di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada saat itu Rasulullah berada di posisi terdekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu di Sidratul Muntaha. Dan ini disebutkan dalam surat An-Najm. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra
Nabi melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Dan itu keadaan posisi terdekat juga dengan Allah. Inda sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa, idh yaghsha sidrata ma yaghsha, ma zaghal basar wa ma tagha, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Dia telah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat besar. Kemudian pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW agar umatnya diberi beban salat taklif syariat, yaitu 50 kali salat dalam sehari semalam. Ustadz, kok baru diberi kewajiban sholat? Bukankah ketika awal-awal dakwah Rasulullah suruh sholat? Gimana cara jawabnya? Yang diwajibkan adalah sholat yang 5 waktu. Jadi ketika awal-awal dakwah, betul Rasulullah dan para sahabat itu sudah sholat. Tapi kewajiban sholat pada situ cuma apa? Sholat tahajud. Sholat tahajud. Jadi sholat tahajud itu diwajibkan sebelum sholat 5 waktu. Dalilnya surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila. Bangun malamlah. Nah, maka pada saat itu, di awal-awal dakwah, belum, sholat 5 waktu belum. Sholat 5 waktu itu baru diwajibkan di tahun ke-11 kenabian, bayangin. Berarti selama 10 tahun, para sahabat tidak sholat 5 waktu. Belum sholat 5 waktu. Mereka sholat malam. Karena pada saat itu, belum memungkinkan untuk diwajibkan sholat 5 waktu. Nah, awal disyariatkan itu 50 waktu. Kemudian kita tahu semua kisah masyhur bahwa Rasulullah SAW turun, kemudian Nabi Musa bertanya, kamu telah diwajibkan apa oleh Tuhanmu? Kata Rasulullah SAW, 50 waktu sholat. Balik lagi ke Tuhanmu. Sesungguhnya umatmu tidak akan mampu, karena umatku setelah aku perintahkan demikian, dan mereka nggak ada yang mampu. Jadi mereka saling sharing pengalaman. Begitulah para senior. Ketika sudah ada anak baru, ajarin. Kalau senior, jangan pelit-pelit ilmu. Nabi Musa begitu, ngajarin juniornya. Ngajarin, share pengalaman, share informasi, gitu kan? Nggak pelit informasi. Kasih tahu, minta ke Allah Subhanahu wa taala agar menurunkan menjadi kurang dari segitu. Bolak-balik diturunkan dari 50 waktu, 40 waktu, 30 waktu sampai 5 waktu. Ketika sudah turun 5 waktu, maka Nabi Musa sempat minta lagi. Kalau bisa jangan 5 waktu. Sesungguhnya aku sudah coba kepada umatku dan mereka tidak akan mampu. Mereka tidak mampu. Ternyata memang beda. Bani Israel itu ngeyel. Defaultnya mereka itu apa ya? Kalau bahasa Jawanya apa, Mas? Orang yang dibilangin tuh nggak ngerti. Disuruh nggak ngerti. Nah, gitulah. Kalau umat Nabi Muhammad nggak sebatu Bani Israel, kira-kira begitu. Akhirnya kata Rasulullah, aku malu berhadapan lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu akhirnya ditetapkan 5 waktu. Ustadz, kenapa kok nggak langsung 5 waktu aja? Kenapa ada proses demikian? Kenapa? Nah, ini bagian daripada sunnatullah. Agar di sini kita melihat bahwa dari kalangan Nabi saja itu ada proses saling tolong-menolong dan musyawarah. Maka kita semua orang beriman, mengapa kita tidak bermusyawarah? Mengapa kita tidak saling menasihati? Di sini Allah ingin memberikan skenario. Nih, para Nabi saja mau saling menasihati. Gitulah kira-kira. Ya. Barulah pada saat itu memang para ulama khilaf. Apakah Rasul SAW berjumpa dengan Allah dengan melihat Allah langsung atau tidak? Tapi kami condong pada pendapat bahwa Rasulullah belum melihat Allah dengan mata kepala telanjang. Karena diriwayatkan dari hadis sahih lainnya, riwayat Ibnu Abbas, kata Rasulullah, "Ana nurun arah." Ada cahaya yang menghalangiku, menghijabiku antara aku dengan Allah. Dan betul memang, hijabnya Allah wa hijabuhun nur. Hijab Allah adalah cahaya. Kalau cahayanya bersinar, maka satu bumi bisa kebakaran karena cahayanya saja. Ya. Maka pada saat itu Rasulullah belum melihat Allah. Karena juga diriwayatkan dari hadis lain, wa'lamu annakum lan tarawna rabbakum hatta tamutu, kata Rasulullah. Ketahuilah kalian tidak akan mampu melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala telanjang kalian kecuali kalian mati dulu. Kenapa harus mati dulu? Karena jasadnya different, jasadnya beda. Kita akan menggunakan fisik jasad baru, gitu kan. Buktinya apa? Buktinya di hari kiamat, ketika matahari berjarak 1 mil di atas kepala, kita tidak terbakar. Kita tetap stay, kita cuma keluar keringat. Kok bisa? Tandanya kita tidak pakai jasad kita. Sekarang saja jarak antara bumi dengan matahari berapa? 300 juta kilometer. 300 juta kilometer. Itu kalau nggak salah saya pernah lihat di Wikipedia demikian. Mohon di cross check lagi. Berapa jarak antara antara matahari dengan bumi? Nah, kalau 1 mil itu kalau pakai kondisi fisik kita udah hangus terbakar. Tapi pada saat itu tidak. Dan kita pakai fisik yang baru. Kemudian barulah turun Rasulullah SAW. Dan pada saat itu barulah
masyarakat dari kota Mekah geger. Mereka semakin menjadi-jadi menghinakan Rasulullah. Mana mungkin? Engkau ini sudah gila. Engkau sudah mengaku menjadi nabi, sekarang tambah lagi kegilaanmu. Engkau mengaku berjalanan dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, ke langit ketujuh, bahkan ke Sidratul Muntaha hanya dengan kurang dari 1 malam? Mustahil. Pada saat itu mereka mengejek sahabat daripada Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar. Maka Abu Bakar dengan tenang menjawab, dan ini jawaban yang pantas dicatat dengan tinta emas dan pantas terukir dalam tinta sejarah. Apa yang dikatakan oleh Abu Bakar? Ketahuilah, Muhammad telah membawa berita dari langit datang ke bumi dengan sekejap 1 malam saja. Maka mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menaikkan jasad tubuhnya, rohnya sekaligus ke langit. Maka mudah sekali. Apa susah sulitnya? Seandainya kalian lihat tembok ini berwarna hitam, kemudian Muhammad mengatakan bahwa tembok ini berwarna putih, maka aku akan mengatakan bahwa tembok ini berwarna putih. Aku akan mendustakan mataku dan aku akan membenarkan lisannya Muhammad. Setelah perkataan demikian, maka Abu Bakar diberi gelar dengan sebutan As-Siddiq, karena selalu membenarkan segala ucapan yang pernah keluar dari lisan sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Demikian yang kami sampaikan. Takut kemalaman, ntar di patroli sama ABB. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan snacknya, Pak.